Kira-kira semirip apa sih series ini dengan kehidupan asli keluarga kerajaan Inggris? Hai semua, welcome to my new vlog. Hai semua, welcome to my new vlog. Welcome to oh iya dong. Hai semua, welcome to my new vlog. Udah bulan November, berarti saatnya The Crown balik lagi tayang di Netflix. Serial ini merupakan hasil karya Peter Morgan dan mulai tayang sejak tahun 2016. Sesuai dengan judulnya nih, yang berarti mahkota, serial ini bercerita tentang kehidupan keluarga kerajaan Inggris dengan fokus utama Ratu Elizabeth II atau The Queen yang sampai sekarang masih berjaya di posisinya. Gila, luar biasa loh dia. The Crown memiliki 6 season dan mereka biasanya fokus terhadap kejadian-kejadian penting yang terjadi selama 2 dekade dalam setiap 2 season. Ini berarti pemain-pemainnya tuh ganti setiap 2 season karena menyesuaikan dengan umur karakternya pada masa-masa tersebut. Di vlog kali ini, aku bakal membahas tentang kenapa sih kalian harus nonton The Crown. Kira-kira semirip apa sih series ini dengan kehidupan asli keluarga kerajaan Inggris? Penasaran kan? Penasaran? Makanya pantengin. Kok kayak marah-marah penasaran-penasarannya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus vlog ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Daya tarik utama The Crown adalah kehidupan orang-orang terkenal yang emang beneran ada. Selalu auranya tuh wow, penampilannya keren, terus pencapaiannya juga luar biasa. Udah gitu, gaya hidup mereka juga serba mewah. Jadinya tuh ngeliat mereka, kayaknya dia beda sama kita ya. Kayaknya nggak tergapai gitu orang-orang ini. Kadang kita tuh penasaran sama kehidupan mereka. Kira-kira apakah seenak seperti yang ditampilkan ke orang-orang? Atau sebetulnya mereka tuh juga ada masa-masa stres atau galau kayak kita-kita orang biasa. Nah, The Crown mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini kita diajak untuk melihat kehidupan mereka sekaligus bagaimana sih mereka menyikapi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Karena udah ngomongin sejarah, jangan ngebayangin sesuatu yang berat atau serius. Hal-hal seperti itu emang ada, tapi serial ini bisa menyeimbangkan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah lain yang unik atau menyita perhatian orang banyak. Nontonnya tuh bikin kita merasa ikut terlibat dalam kejadian-kejadian tersebut karena production value-nya top banget. Semuanya detail dan dibikin semirip mungkin dengan apa yang terjadi pada masa itu. Lebih menariknya lagi, isu-isu yang dulu terjadi tuh banyak yang masih relevan sama masa-masa sekarang. Jadi kita nontonnya bisa sambil belajar juga dan kayak refleksi diri, ya. Ternyata sejarah tuh berulang ya. Biarpun berusaha dibuat seotentik mungkin dari segi production value dan pemilihan ceritanya, kreator The Crown, Peter Morgan, selalu bilang kalau serial ini fiksi. Karena kita tuh nggak tahu, namanya orang beda-beda ya, dan kita nggak tahu perasaan orang tuh aslinya kayak gimana. Benar, mereka pakai referensi dari wawancara atau dari statement atau dari sumber-sumber terdekat. Tapi kan balik lagi, yang tahu semuanya adalah mereka sendiri karena mereka yang merasakan dan mengalami. Disinilah daya tarik lain The Crown, karena Peter Morgan beserta tim penulis dan sutradaranya jadi punya kesempatan untuk mengeksplorasi setiap karakter. Crown berusaha menampilkan sisi manusiawi dari The Royal Family. Ternyata mereka juga memiliki beragam permasalahan yang sama seperti kita-kita nih orang biasa. Ada yang galau karena cinta, ada yang tertekan karena harus mengikuti protokol istana. Bahkan nih, banyak adegan-adegan di mana mereka merasa bahagia hanya karena hal-hal kecil. Keberhasilan mengaduk-ngaduk hati penonton ini bukan cuma karena penulisannya yang bagus, tetapi juga karena acting kuat dari pemain-pemainnya. Semua pemainnya tuh selalu pas sama karakter mereka di masa itu. Walaupun muka nggak semirip itu, penonton tuh nggak terlalu permasalahan itu, karena dari body language, cara ngomong, mannerismnya itu semuanya mirip sama anggota keluarga kerajaan Inggris. Tapi pendekatan fiksi juga jadi kekurangan The Crown. Peter Morgan mengakui kalau ada adegan-adegan yang sengaja dia tambahin, kurangin, atau sesuaikan timelinenya.
Maksud aku sesuaikan timeline itu, misalkan ada suatu kejadian yang udah terjadi 2 tahun sebelumnya, tapi di The Crown itu baru muncul 2 tahun sesudahnya agar bisa nyambung dengan alur cerita kejadian lain. Ini membuat detail-detail sejarah dan peristiwa-peristiwa penting itu belum tentu sama seperti aslinya. Jadi kalau aku bilang nih, kalau misalnya kalian nonton The Crown tuh, iya kita belajar, iya kita tahu, oh ternyata tahun segitu ada segini. Tapi semuanya tuh jangan ditelan mentah-mentah. Setiap nonton jangan lupa untuk googling, karena biasanya media-media luar itu suka bikin artikel tentang apa sih yang sebetulnya terjadi pada saat itu. Kurangan lain adalah tonnya gelap, pencahayaan serinya kurang terang, dan mungkin ada orang-orang yang jiper karena udahlah dia gelap, membahas tentang sejarah, wah kayaknya nih akan berat banget. Sebetulnya enggak. Secara keseluruhan, The Crown ini patut untuk ditonton karena memberikan perspektif yang lebih manusiawi tentang anggota keluarga kerajaan Inggris dengan production value yang cantik, biarpun detail-detailnya belum tentu sama seperti apa yang terjadi di peristiwa aslinya. Kalau kalian di sini ada yang emang rutin ngikutin The Crown kayak aku, atau kalian yang baru mau coba nonton, share ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, itu aja dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on my next vlog. Dadah!